Di antara kejahatan orang Syiah adalah kejahatan yang mereka lakukan di Haramain. Al-Haramain yaitu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kenapa mereka berani melakukan kejahatan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Karena memang mereka menganggap Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kurang bernilai. Ini di antara yang perkataan Ibnu Taimiyah tadi dalam kitab Minhajus Sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan, akhbarani fiqh, ada seorang yang terpercaya mengatakan bahwasanya orang-orang Syiah mengagungkan Karbala lebih daripada Haramain. Ibnu Taimiyah rupanya tidak tahu buku-buku, tidak sampai kepada dia buku-buku orang Syiah. Padahal riwayat tentang Karbala lebih afdal daripada Haramain ini riwayat yang mutawatir, terlalu banyak dalam buku-buku mereka. Dan antum bisa lihat di YouTube. Saya pernah lihat di YouTube bagaimana ceramah-ceramah mereka tentang Karbala. Dan antum bisa masuk dalam website-website mereka bagaimana keutamaan tanah Karbala. Di antaranya saya sebutkan suatu riwayat. Qala Ja'far As-Sadiq, dialah Abu Abdullah, dia mengatakan tentang keutamaan tanah Karbala. Inna ardal Ka'bah qalat, sungguhnya tanah Ka'bah yaitu tanah yang di atasnya Ka'bah berkata, man mithli wa qad buniya baitullahi ala dhahri. Siapa yang seperti saya? Telah dibangun rumah Allah di atas saya. Ya'tini nasu min kulli fajin amiq. Orang-orang telah datang kepada saya dari segala penjuru dunia ini. Wa ju'iltu haramallahi wa amnahu. Dan aku dijadikan sebagai tanah suci. Ini ceritanya kata Ja'far bahwasanya tanah Ka'bah lagi pamer, lagi sombong. Apa kata Ja'far? Fa'auhallahu ilaiha an kufi wa qarri. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberi wahyu kepada tanah Ka'bah, diamlah kamu, jangan banyak omong, diam. Ma fadlu ma fudilti bihi fima a'taitu Karbala illa bimanzilatil ibrah ghurisat fil bahr fahamalat min ma'il bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ka'bah, wahai tanah Ka'bah, tidaklah keutamaanmu dibandingkan dengan keutamaan Karbala kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, kemudian dicabut jarum tersebut, keutamaanmu itulah di jarum tadi. Adapun lautan adalah keutamaan apa? Karbala. Walaula turbatu Karbala ma faddaltuki. Kalau bukan karena tanah Karbala, saya tidak akan muliakan engkau wahai tanah Ka'bah. Walaula man tadammanahu ardu Karbala ma khalaqtuki. Wahai tanah Ka'bah, kalau bukan karena di Karbala ada Husain dikubur di tanah Karbala, saya tidak akan memuliakan, tidak akan menciptakan engkau wahai siapa? Wahai tanah Ka'bah. Ini subhanallah. Ini tertulis dalam buku-buku mereka, jelas bahwasanya tanah Karbala lebih afdal daripada tanah Ka'bah. Bahkan saya pernah dengar ceramah di YouTube dari salah seorang ulama mereka dia mengatakan apa? Dia mengatakan tanah Karbala afdal dan lebih suci daripada tanah suci Mekah. Kenapa? Tanah suci Mekah kalau didatangi jemaah haji terasa sempit. Tapi kalau tanah Karbala dia bisa melebar, jadi tanahnya bisa melar. Apa? Ini bahlul sama orang siapa? Khurafat isinya. Kemudian kenapa Allah mengatakan kalau bukan tanah Karbala saya tidak akan ciptakan engkau wahai tanah Ka'bah? Yang di luar disucikan tanah Ka'bah atau tanah Karbala? Tanah Ka'bah. Karbala belakangan jadi suci. Kalau Husain dikubur di situ baru jadi suci. Husain kapan meninggalnya? Jauh. Tahun sekitar 80-an Hijriah. Taib sebelumnya tanah Ka'bah bagaimana? Kata dia dalam riwayat ini, kalau bukan ada Husain, saya tidak akan ciptakan engkau. Kalau bukan ada Husain dikubur di tanah Karbala, saya tidak akan ciptakan engkau wahai tanah Ka'bah. Ini khurafat yang luar biasa. Di antaranya mereka berkata tentang menziarahi kuburan Husain di Karbala lebih afdal daripada haji. Kata mereka dalam riwayat mereka, dalam kitab Furu' Al-Kafi dikatakan, inna ziyarata qabril Husain ta'dilu 20 hajjah wa afdal min 20 umrah wa hajjah. Sungguhnya menziarahi kuburan Husain itu sama dengan 20 kali haji. Wa afdal, dan lebih baik daripada 20 umrah wa hajjah, dan afdal daripada 20 umrah dan haji. Ya ikhwan, di sini antum lihat jelas bahwasanya mereka merendahkan tanah suci haram dan Mekah dan Madinah. Mereka lebih mengutamakan tanah Karbala.